Doanya gini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Ya, itu ya. Coba di itu screenshot aja dulu. Yang penting screenshot dulu guys. Ngafalnya nanti juga nggak apa-apa ya. Oke, silahkan ya. Itu dia. Itu bacanya itu. Yang aku sematkan. Sajada wajhiya lilladzi. Sujud tilawah tidak harus ngadap kiblat. Ya, tidak harus dalam keadaan berwudu. Walaupun bukan kita yang baca, kita dengar orang baca, kita tahu itu ayat sejadah, kita sujud. Tanda sejadah, nama tandanya sejadah, nama sujudnya tilawah sejadah, sama ya. Yang seperti apa tandanya? Kayak sejadah sih. Aduh, aku nggak lihat Quran pula saat ini ya. Pokoknya di ujungnya itu kan biasanya ayat guys. Biasanya ayat berapa? Ayat berapa? Tapi ini tanda sejadah dekat ayatnya. Ya itu masya Allah ya, itu sujud tilawah bagus ya. Agak pendek bacanya ada nggak? Itu yang paling pendek. Sebenarnya lebih panjangnya ada, paling pendeknya nggak ada. Oke, aku jelaskan tentang sholat berjamaah ya. Tadi ada yang nanya, semoga yang bertanya dan kita yang belum tahu bisa men-check out dan mengamalkan ini. Teman-teman sambil share-share tautannya, tap-tap layarnya. Kalau imam baca iftitah, kalau sholat berjamaah, maka kita juga baca iftitah ya. Setelah itu imamnya baca Al-Fatihah, kita dengar diam. Oke. Lalu ketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Jadi waktu imam baca Al-Fatihah kita diam guys. Tidak baca apa-apa. Saya ulang ya. Nah, ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Ketika makmum baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Iya kan? Nah, ketika imamnya belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah, iya kan? Kita udah selesai Al-Fatihah, kita dengar diam aja. Jadi nggak usah baca ayat pendeknya. Atau misalnya imam baca Al-Fatihahnya udah selesai. Kita belum selesai, imam baca ayat pendeknya selesai. Kita kemudian membaca Al-Fatihahnya belum selesai, ruku aja langsung ikut imam. Gitu caranya ya, semoga paham. Ustazah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam gimana hukumnya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Apa mau sholat duhanya 4 rakaat? Bagusnya sih dua-dua aja. Tapi kalau mau 4 rakaat boleh. Teman-teman dengerin aku pelan-pelan, ini agak rumit ya. Sholat kalau mau 4 rakaat itu dua-dua aja. Saran aku sih. Contoh, qobliyah zuhur pengennya 4 rakaat dua-dua atau minimal 2. Sholat duha maksimal 12 rakaat 2 2 2 2 2 2. Tapi ada nih orang-orang yang dia pengen langsung 4 rakaat 1 kali salam. Kalau 4 rakaat 1 kali salam, niatnya sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tidak sama kayak sholat zuhur. Jauh bedanya. Lebih tepatnya kayak sholat taraweh 4 rakaat 1 kali salam. Rakaat 1, 2, 3, 4 baca ayat pendek. Dan 4 rakaat semua jenis sholat sunnah. Mau duha 4 rakaat 1 kali salam. Mau tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Mau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Pokoknya kalau sholat sunnah yang 4 rakaat. Itu rakaat 1, 2, 3, 4-nya baca ayat pendek. Dan rakaat 1, 2, 3-nya langsung berdiri. Tidak ada tahiyat awal dan cuman ada tahiyat akhir doang. Paham? Oke, kalau kita baca Al-Fatihah gimana kita mendengarkan bacaan imam? Ya kan kita nggak baca Al-Fatihah tadi, udah aku jelaskan ya. Paham ya? Ustazah, selamat pagi. Bagus dua-dua. Bagus dua-dua. Cuma kan tetap ada yang pengen 4, tapi bagus dua-dua. Tapi kalau mengacu pada sholat sunnah malamnya Rasulullah tuh dua-dua. Kalau kumpul 4 jarang. Tapi kalaupun dilakukan 4, beliau tak pakai tahiyat awal. Oke, gitu ya. Baru tahu sah, nggak apa-apa ya. Oke, siap Mbak Agus. Iya, siap-siap ya Mbak Mama Lilis. Ustazah sholat wajib kalau semua rakaatnya baca surat pendek boleh? Enggak. Zuhur, asar, maghrib rakaat 3 dan 4 tak baca ayat pendek. 1, 2 aja. Yang udah lalu biarlah lalu ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Rajin betul ya. Zah, iya. Bagaimana? Iya, dua-dua lebih bagus sih. 4 rakaat, 1 salam, surat pendek, setiap ayat berlaku pada semua sholat sunnah. Betul sekali. Tapi kalau sholat wajib, 3, 4 tak baca ayat pendek ya.
Ustazah kalau sholat fardu membaca surat pendeknya 2 kali boleh. Ya memang cuma 2 kali, rakaat 1 2 aja. 3 4 tak baca ayat pendek saat sholat fardu ya. Ustazah saya sedang sakit, bagaimana caranya sholat sambil tiduran? Nggak mungkin aku praktek tidur di sini guys. Jadi sholat dalam keadaan sakit, kalau tiduran itu gini caranya. Ini kiblatnya arah aku ya. Ini kiblatnya arah aku ya. Ini pura-puranya teman-teman yang tidur ini, parfum ini nih. Kalau aku yang tidur kan nggak mungkin kan guys. Nah, kakinya ke kiblat mbak, ya, kakinya ke kiblat, ya, kakinya ke kiblat. Ini kepala mbak kan. Nah, kepala mbak, ini yang sakit semoga cepat sembuh. Nah, nanti dikasih bantal mbak, diganjel kepalanya pakai bantal kayak gini jadinya. Nah, ya kan? Jadi wajah mbak ke kiblat. Paham ya, teman-teman ya? Clear? Clear ya? Nah, terus kalau mbak miring sholatnya ke kanan, bisa sholat miring guys. Mbak kakinya di sini, kepalanya di sini. Mbak miringkan wajah dan dadanya ke kanan. Kanan ini kiblat nih kan, dekat aku nih. Kayak gitu caranya. Ustazah, aku sering sakit lutut. Kayaknya bukan Mbak Imas aja yang sering sakit lutut nih. Banyak kok tim-tim lutut di sini guys. Sholat duduk boleh nggak? Halo Mbak Des, boleh. Sholat duduk boleh. Sholat duduk itu kayak gini. Ya, Allahu Akbar ya kan? Allahu Akbar. Ini berdiri nih guys. Nah ini kalau bisa nih aku sampaikan karena aku boleh duduk nih. Allahu Akbar. Lalu kemudian ruku. Allahu Akbar. Rukunya 30 derajat aja, jangan terlalu kuat. Ya. Nah, gini, Allahu Akbar, ya. Sami Allahu liman hamidahnya gini lagi. Nanti sujudnya lebih rendah daripada ruku, 45 derajat. Apa lu lihat-lihat lu? Ya, 45 derajat. Ya, nanti duduknya kayak gini. Allahu Akbar. Oke. Sakitnya di rumah sakit nggak bisa, tetap harus sholat ya, tetap harus sholat, tetapi tetap harus sholat, tetapi harus ngadap kiblat ya. Coba pindahkan bantalnya itu. Tapi biasanya rumah sakit udah ngadap kiblat kok guys, kalau sholat dalam keadaan duduk ya. Oke, gitu ya guys. Nah, gitu dia. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam boleh, tapi caranya nggak pakai tahiyat awal. Sholat sunnah baca doa iftitah nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya kan? Nah, nggak ada masalah. Ustazah kalau sholat awabin langsung siap habis maghrib, langsung habis maghrib boleh, tapi kalau bisa qobli ba'diyah maghrib dulu lah, baru awabin ya. Ustazah bagaimana doa supaya anak menjadi penurut? Rabbi habli minas salihin. Kalau dia pergi sekolah, ya kan? Rabbi habli minas solihin ya, kemudian salam, hembuskan ubun-ubunnya. Rabbi habli minas solihin ya, atau boleh dibaca setiap habis sholat atau sujud terakhir, nggak ada masalah. Sholat paling rendah dengan isyarat, ya isyarat mata itu paling rendah. Ya tapi sesah, ya tapi sah. Misalnya ada orang stroke tapi akalnya masih sempurna ya kan, dia boleh sholat dalam keadaan gerakan mata doang. Ya, sama-sama ya. Salam kenal Pontianak. Mbak Sofa, komen nggak dibaca-baca? Ya, maaf ya teman-teman kelewatan komennya. Sholat di mobil gimana jah? Kayak sholat duduk. Kayak tadi. Ya, ambil wudhunya cukup tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan. Basuh, ambil lagi, basuh tangan kanannya. Tuh ya, sep. Nah sampai ujung, basuh tangan kirinya. Tep, udah gitu aja. Zah, kalau sholat Allahumma rzuqni sebentar ya. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna, baca dalam hati atau dilafazkan. Kalau Allahumma rzuqna itu boleh dilafazkan teman-teman ya, karena dia bahasa Arab. Kalau bahasa Arab teman-teman boleh melafazkan ya. Oke, pas sholat sengaja kentut batal nggak? Entut, Allah karim tut. Ya kalau lagi sholat kentut ya batal teman-teman ya. Ambil wudhunya lagi ya. Kalau keluar pipis sedikit cebok, jangan pakai celana tuh lagi. Tapi jangan lupa letak celana tuh di mana. Kalau kentut itu membatalkan wudhu ya. Tapi kalau menahan kentut itu tidak batal, cuman makruh saja. Ya, cuman makruh saja ya. Kalau udah kentut dia batal guys, ambil wudhu lagi. Kalau kentut keluar sedikit pipis, wudhu lagi ya, wudhu lagi, cebok, harus cebok.
karena pipis. Nah nanti kemudian sholat lagi ya. Tapi kalau nggak keluar pipis nggak wajib cebok ya. Oke. Sholat dalam keadaan diimpus boleh tayamum atau ditayamumkan boleh ya. Oke, Ustazah, ambil untung 100% tidak ada batasan untung dalam Islam. Boleh. Yang nggak boleh itu numpuk barang. Misalnya minyak lagi mahal, kita punya banyak, kita tumpuk dulu sampai dia langka baru kita jual. Itu monopoli pasar, itu haram ya. Doa meluluhkan hati, wah ada yang hatinya sedang luluh lantak kayaknya guys ya. Doa meluluhkan hati. Apa doanya? Allahumma layyin li qalbi. Halo Pak Riza Mbak Riza Bunda. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Hati kita dia mintanya. Ya, hatiku ya. Ustazah sholat fardu 3 rakaat. Sholat fardu rakaat ketiga ini dia. Doa luluh hati ya. Sholat fardu 3 rakaat. Sholat fardu 4 rakaat. Rakaat ketiga dan keempatnya nggak usah baca ayat pendek, nggak apa-apa. Ya, oke siap ya Mbak Aini, Mbak Alia, Mbak Angling ya. Oke, Ustazah lagi umroh. Amalan apa yang bagusnya saya lakukan? Oh, ibu lagi umroh. Amalan apa ya? Halo Mbak Alia, yang dilakukan sebagai anak. Doakan saja ya, doakan saja, minta doa sama dia, lakukan sholat hajat supaya ibunya selamat. Ya, doakan setelah sholat ya. Oke, Ustazah, lebih baik mana qobliyah dulu dan tahiyatul masjid? Wah, qobliyah lah. Qobliyah itu sunnah muakkad. Sementara tahiyatul masjid sunnah biasa ya. Siap Mbak kabar ya. Oke. Salat sunat awabin gimana usollinya? Usolli sunnatan awabin rakaataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia aja lah. Nggak apa-apa. Sengaja aku salat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Iya Mbak kabar namanya ya. Ustazah sholat duduk nggak pakai kursi nggak apa-apa, tergantung sakitnya. Ada orang yang duduk itu pakai kursi, ada yang selonjoran, tergantung kondisi sakitnya, nggak ada masalah. Kalau keluar angin doang tak perlu cebok, tapi kalau seandainya pipis keluar ya cebok ya. Ustazah, doa minta sakit leher, doa dimintakan kesembuhan yang kemarin aku ada di VT. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaa la yughadiru saqaman. Banyak panjang doanya, coba dilihat di VT, nanti kalau ada yang hafal mereka akan ketik, kalau belum hafal mungkin mereka pada diem ya. Ustazah, nelen ludah nggak batal wudu ya. Halo Mbak Ane ya, oke mungkin sinyal Mbak Ane ya. Zah, doa bahasa Indonesia tak apa-apa Pak Buai, bahasa Indonesia doa nggak ada masalah ya. Zikir khusus setelah sholat awabin tidak ada, apapun boleh ya, cuman perbanyak istighfar karena awabin itu doa pengampun dosa ya. Ini doa sembuh dari sakit tuh Mbak, yang sakit leher semoga sembuh ya Mbak. Sah nggak sholatnya kalau telapak kaki nggak nekuk? Kalau sakit sah-sah aja ya. Sama dengan dari berdiri ke sujud, kita usahakan lutut dulu baru sujud. Tapi kalau seandainya teman-teman langsung tangan karena lutut sakit nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau bersin-bersin tiba-tiba keluar pipis batalkan sholat enggak? Sebenarnya batuk, bersin, flu, nangis tidak membatalkan wudhu. Cuman problemnya keluar pipis. Nah, masalahnya itu kan. Nah, keluar pipis. Nah, tentu ngambil wudhu lagi dan jangan dipakai celana itu lagi, ya. Jangan lagi dipakai celana itu ya. Simpan aja celananya. Jangan lama-lama nyimpannya ya. Ustazah, waktu sujud kena terhalang nggak apa-apa. Yang tak boleh terhalang itu adalah dua ini guys. Apa namanya itu? 2 kening ya teman-teman ya. Yang disematkan doa kesembuhan, doa sembuh dari sakit ya. Halo Mbak Virgo, Ustazah, doa saat sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh nggak dilafazkan pakai bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati, kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Oke, gitu ya. Oke Mbak Rima, Assalamualaikum. Teman-teman yang baru mampir, salam kenal ya dari aku, boleh klik tuh foto aku yang ada di atas itu. Halo Pak Arif, follow, aktifkan notifikasi live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Zah, kalau sujud mau berdiri langsung pakai tangan atau dengkul? Lutut dulu. Jadi dari sujud mau berdiri, kalau teman-teman sehat duduk dulu.
Allahu Akbar. Duduk baru naik. Nah, duduk itu tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sebentar setiap gerakan sholat ya. Ustazah, kalau lagi sedih obatnya apa? Micin, Mbak. Enggak ya, citato kayaknya. Lagi sedih sih aku coklat obatnya guys ya. Sama zikir. Zikirnya kalau lagi sedih, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal nasir ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya, coklat ya. Cuma aku alergi coklat, guys. Tapi suka coklat ya. Ustazah, kalau sholat duha boleh nggak baca surat pendeknya kul-kul aja? Halo Mbak Afri, seperti yang sering aku sampaikan, semua teman-teman kita ini, bukan semua sih, kayaknya almost, banyak sih kalau aku terawang dari profil picture dan cara ngetiknya ini masih banyak yang sholatnya pakai kul-kul aja ya, jadi aman aja, Mbak nggak sendiri, banyak teman di sini yang tim kul-kul kok ya. Oke, siap Mbak Warsita, Mbak Mom, Mbak Yeyen ya. Oke, ini dia doa kalau lagi sedih guys. No, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Masya Allah. Sudah dokter pandai ilmu lagi. Aku tak dokter ya, aku dokter ya teman-teman. S1-nya Usuluddin, S2-nya Usuluddin, S3-nya Syariah ya. Yang ngasih nama ini kemarin temanku ya. Jadi namanya udah nggak bisa diedit karena udah terlalu banyak yang gabung. Nanti jadi bingung mereka ya. Oke. Ustazah, kalau saya sedih obatnya uang langsung sembuh Zah. Iya kah? Dapat uang langsung sembuh. Mantap pula si kawan ini ya. Tinggal kerja aja yang rajin-rajin ya. Masya Allah. Ustazah, saya mau nanya. Sholat tertinggal boleh dikodo. Kalau ingat bisa. Kalau nggak ingat nggak bisa. Ayat kursi dibaca dalam sholat boleh nggak? Bagus. Ayat kursi itu adalah ayat Al-Quran. Pokoknya adalah ayat Al-Quran. Ya teman-teman ya. Ayat Al-Quran. Ya boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah boleh ya. Jarak 200 km boleh jamak qashar. Ya, aman ya. Jamak qashar boleh. Kan udah 200 kilo, Mbak. Dia minimal 80 kilo aja. Mandi besar. Oh, mandi besar. Mandi besar itu kayak gini caranya. Teman-teman coba usahakan cebok dulu. Setelah cebok, teman-teman wudhu lah, disunahkan wudhu. Lalu kemudian baru pasang niat. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya, ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Kemudian bagian kanan siram sampai basah bagian bawah. Bagian kiri siram, basah bagian bawah. Nggak boleh pakai sabun. Ya, setelah itu baru pakai sabun ya, teman-teman. Yang mau tahu doa cebok ini kita ada ahlul ceboks ya. Nah ini dia kalau mau cebok berdoa ini boleh, ini bagus. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan kemaluanku dari yang keji dan kemudian bersihkan hatiku dari perasaan dari perkara munafik. Halo Mbak Lasmi ya. Nah oke. Zah, tangan ke kemaluan batal wudu. Menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan batal wudu. Ya. Nah, tapi kalau garuk-garuk di luar celana, di luar gamis tidak batal. Dia langsung dengan tangan baru batal ya. Ustazah, sholat witir dilaksanakan habis Isya boleh nggak? Boleh Mbak Tuna ini, nggak ada masalah, is oke. Nah nanti malam kalau mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi ya. Iya betul sekali. Ustazah, boleh nggak sholat duha berkali? Misalnya sudah waktu syuruk, boleh selama ada waktu duha boleh. 7.30 duha, makan santai pengen duha lagi. Nonton bentar pengen duha lagi. Santai bentar pengen duha lagi. Selagi dalam masa waktu duha boleh. Tahajud juga boleh, tidur, terbangun tahajud. Ingat masa lalu tak bisa tidur, terbangun tahajud. Ingat hutang, terbangun lagi, tahajud lagi. Ingat orang-orang zalim, terbangun tahajud lagi. Nggak apa-apa, selagi ada waktu tahajud maksimal sampai adzan subuh ya. Zah, iya. Gitu ya. Sama-sama ya. Kalau sholat tidak ada tasyahud awal, apa duduk terakhir iftirosi atau tawarruk? Tidak ada tahiyat awal, tahiyat akhir ya tahiyat akhir. Duduk kayak tahiyat akhir ya teman-teman ya. Ustazah, kalau mau ikut ziarah tapi dalam keadaan haid, ada dua pendapat.
Ulama madhab beda pendapat soal ini. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tak boleh. Ya, teman-teman terserah mau pilih yang mana. Kalau sujud syukur, sujud aja kayak biasa. Sujud blek gitu ya. Sujud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke, apakah mimpi bertemu suami yang meninggal? Doakan saja, nggak usah ditafsirkan juga ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Ini doa sujud syukur ya, teman-teman ya. Itu dia sujud syukur. Zah, kalau senyum manis sekali, Allah terbaca pula. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ustazah jelaskan jamak qasar. Ada baiknya teman-teman yang pengen tahu jamak qasar, lihat video aku, buka beranda aku, lihat pojok kiri atas. Itu ada tentang jamak qasar dalam sholat. Udah dilihat 7 juta orang, di situ lebih gampang. Itu video aku waktu muda dulu. Gitu guys. Pokoknya gampang lah, video itu udah banyak yang terbantu katanya. Di bawah-bawah lagi ada tentang jamak qasar juga, udah dilihat 12 juta orang. Tapi nggak aku sematkan, udah scrollnya udah jauh ya teman-teman ya. Zah, sholat ba'diyah selang waktu yang lama dengan sholat fardu boleh, tidak boleh terlalu lama. Ya, tidak boleh terlalu lama. Ustazah, ya, apakah mimpi bertemu suami, apakah pakai mandi junub? Tidak ya, teman-teman ya. Siap Mbak Yayan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik aja tuh foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Orang pikun boleh nggak dibadalkan umroh? Badal umroh itu cuman boleh untuk orang meninggal guys. Badal umroh hanya boleh untuk orang meninggal, satu nama, satu badal ya. Jadi sama dengan juga kalau kita ini ya teman-teman ya. Badal haji hanya untuk orang meninggal, orang pikun nggak bisa ya. Lebih baik pilih saudara lain yang meninggal dunia ya, atau orang tua lain yang meninggal dunia. Subuh tidak baca kunut tidak apa-apa ya teman-teman ya, nggak ada problem ya. Kunut itu hanya sunnah menurut Imam Syafi'i, tak sunnah menurut Imam Hanafi. Oke, sholat duha sampai jam berapa ya? 1 jam lah menjelang azan subuh ya. Aku terlalu cepat menjawabnya, enggak kan teman-teman? Sholat ta'awabin apa harus tiap malam? Tidak harus karena dia sunnah. Bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke? Imam Syafi'i bilang tidak batal, Imam Hanafi bilang batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Kalau orang sakit yang gak kuat jalan, boleh gak badal umroh zah? Hanya untuk orang meninggal badal. Ya teman-teman ya. Zah, saya sholat baru 1 rakaat. Kalau dia sakit nggak bisa jalan, pakai kereta dorong aja. Ya. Ustazah, bacaan zikir setelah duha terserah. Ada bacaan khusus kalau mau afdolnya, tapi nggak mungkin aku jelaskan di live ini karena terlalu panjang. Zikir setelah duha ya, di Majmu' Syarif ada sih. Ustazah, kalau habis sholat fardu langsung sholat sunnah nggak apa-apa, nggak harus zikir dan doa dulu. Tapi kalau zikir dan doa dulu nggak apa-apa juga, boleh aja. Karena zikir dan doa itu dia udah di luar rukun sholat, terserah aja ya. Kasih warisan buat anak tunggal perempuan nggak bisa kita jawab karena kita harus tahu masih ada emak bapaknya nggak, ada saudara lain nggak. Itu harus tahu kita. Kalau warisan itu sulit dibahas karena lain jenis kelamin, lain jumlah keluarga, lain jumlah anak, lain jumlah istri, lain jumlah saudara, lain angkanya. Makanya kita tak pernah bahas warisan. Makanya teman-teman kalau mau warisan lebih bagus ke Basnas aja. Kalaupun mau kita bahas ya per kasus teman-teman ya. Dan kasus setiap orang kan berbeda tuh jumlah anggota keluarganya tuh guys. Ya kan? Ustazah, sholat sunat tasbih sesudah baca Al-Fatihah boleh nggak? Bentar dulu, setelah sholat tasbih setelah baca Al-Fatihah. Kelewatan. Saya sholat baru 1 rakaat terkejut melihat anak megang stop kontak. Saya lari, betul tidak sholat? Ya, misalnya gini nih, teman-teman lagi sholat, anak megang stop kontak, kejar aja. Angkat dia, letakkan ke tempat yang semestinya, lanjutkan sholat. Nggak apa-apa, asal jangan ngomong. Asal jangan ngomong ya. Ustazah, tidak Mbak Reno, 24 karat. Setelah mandi wajib nunggu Isya makan dulu. Terus hanya kumur-kumur aja pas masih Isya. Udah wudu.
Setelah maghrib belum batal wudhunya, nggak apa-apa, nggak harus wudhu. Nggak usah kumur-kumur juga nggak apa-apa. Ya, Za punya wudhu terkena najis, gimana wudhunya batal nggak? Batal. Ya, ambil wudhu lagi. Sholat tasbih pakai iftitah, boleh pakai, boleh tidak. Saya punya orang tua umur 80 tahunan. 80 tahunan. Apakah, halo Mbak Ati, coba tulis lagi. Apakah wajib sholat? Apakah wajib, apa katanya nih guys? Apakah wajib puasa Ramadan? Udah pikun nggak Mbak? Kalau udah pikun tak wajib sholat, tak wajib puasa. Tapi kalau belum pikun wajib puasa. Oh tak mampu dia puasa karena udah 80-an tahun. Ya udah, fidyah. Pokoknya selagi nggak pikun wajib kena hukum syariat. Kecuali kalau pikun. Maka teman-teman tak mau puasa, tak mau sholat, tak mau nutup aurat, pikun. Terhukum dia tidak termasuk berdosa. Kalau LM 80 gram, apakah wajib zakat? Tidak. Wajib zakat kalau sudah 85 gram. Ya, bolehkah istikharah dikerjakan setiap hari? Silahkan, nggak ada masalah. Kalau kuning maksimalnya berapa hari? Kalau haid teman-teman kuning maksimalnya adalah 15 hari. Nanti hari ke-15 siap Mbak Nyi, Mbak Nurul, Mbak Desi, oke, Mbak Sarifah, Masya Allah ya. Jadi kalau hari ke-15 ya teman-teman mandi ya. Teman-teman mandi, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepalanya sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah itu aja. Setelah itu wanita yang istihadah dia boleh sholat, boleh puasa, boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, halo Mbak Opi, Mbak Soleha. Kalau kita baca Yasin tiba-tiba keburu azan, berhenti. Tidak ada aktivitas saat azan termasuk baca Quran. Halo Mbak Eli, karena jawab azan wajib baca Quran hukumnya sunnah ya. Ustazah, apakah bunga deposito? Bunga deposito nggak boleh karena dia fix return. Kita nggak tahu uang kita nanti dikemanain ya. Jadi kalau bisa teman-teman simpan dalam bentuk emas atau obligasi surat berharga negara yang syariah. Itu masih bisa. Ustazah, menyemir rambut berwarna hitam tujuannya menyenangkan hati suami. Jawabannya adalah nggak boleh. Karena yang walaupun kita tujuannya menyenangkan hati siapapun tapi nggak boleh melanggar hukum Islam. Ya, ketaatan suami tidak bisa mengalahkan ketaatan kita kepada Allah. Ketika Allah melarang, suami menyuruh, ikuti Allah. Ketika suami menyuruh, Allah melarang, ikuti Allah. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Walaupun dia adalah bapak kita, orang tua kita tak boleh taat dalam kemaksiatan. Tidak boleh taat dalam dosa. Ya. Sholat awabin boleh nggak 2 rakaat? Jawabannya boleh. Oke. Iya, Mbak Retna. Ustazah, Sarawak. Oke. Kalau katanya kita istihadah tidak boleh sunnah. Sunnah gimana Mbak? Ustazah, wudhu basuh rambut apa harus kena kulit kepala? Tidak, cukup 3 helai rambut nggak ada masalah. Ustazah, kalau dikasih uang belanja sama suami per bulan, saya niatkan sedekah subuhnya 1 bulan sekaligus. Mbak Sesra, sebenarnya nggak apa-apa, tapi bagusnya sedekah subuh itu rutin setiap hari walaupun cuma 2.000 ya. Masukin aja ke celengan ya. Siap Mbak Murdia, ke celengan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian teman-teman serahkan di hari Jumat ya. Oke. Iya, kemudian bagusnya sholat sunat dulu, sunnah sholat taubat dulu apa tahajud dulu baru hajat. Itu terserah aja, terbalik-balik pun nggak apa-apa ya. Kalau keponakanku masuk agama lain, apakah aku harus menjauhinya? Keponakan masuk agama lain, apakah aku harus menjauhinya? Jawabannya tidak, karena selagi dia tidak kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi agama Islam. Selagi dia tidak memerangi agama Islam, dia bukan musuh kita. Tegur aja seperti biasa. Yang penting kita udah tegur, dan kemudian dia kalau tetap dia keluar dari Islam mau gimana? Ya udah, biarin aja. Iya kan, yang penting dalam hal muamalah kita tetap saudaranya. Muamalah tuh dalam hubungan kemanusiaan ya. Nah, yang penting kita nggak datang ke gereja, nggak ucapkan
nggak ucapkan selamat Natal dan seterusnya. Oke, ya, oke. Ciri-ciri istikharah dijawab sama apa saja. Istikharah itu dijawab satu, bisa jadi melalui mimpi dan ini kecil kemungkinan. Yang kedua, bisa jadi kita itu yakin aja dengan hasil jawaban dari istikharah kita. Atau bisa jadi melalui perantara orang lain, ya, orang lain yang meyakinkan kita sehingga kita itu bisa yakin kepada satu ke jawaban. Kalau kita yakin jangan diragu-ragukan lagi, berarti itulah jawabannya. Ustazah, kalau habis sholat fardu zikir dulu atau langsung ba'diyah, terserah lah ya. Mau zikir, sholat fardu zikir ba'diyah atau fardu ba'diyah dulu baru zikir, nggak masalah ya. Siap ba'di, ba'ati, ba'diyan. Jazakumullah ya. Siap, bisa kalau lupa sujud sahwi ditambah rakaat enggak, ulang aja. Ustazah, oke, sedekah 2.000 ditukar dengan uang besar. Boleh, nggak ada masalah ya. Sedekah 2.000 tukar dengan uang besar, nggak ada masalah ya. Ustazah, buka aura wajah dengan doa-doa boleh nggak? Sebenarnya buka aura itu tidak ada dalam syariat Islam. Cukup teman-teman jaga wudhu 24 jam ya. Habis wudhu batal ambil lagi, usahakan batal ambil lagi ya. Hargai orang lain, maafkan orang lain. Kalau kita salah kita minta maaf, jangan marah-marah ya. Keluar tuh auranya guys. Ini susah keluar aura kita, wudhu jarang ya, senggol bacok, dikit-dikit tersinggung ya, nggak ngargain orang lain ya. Pengennya selalu dihargain, nah auranya nyungsep ke dasar lautan ya. Jadi sebenarnya tidak ada buka aura dalam agama Islam sih. Yang penting kita memiliki akhlak yang bagus, karena orang yang merendah semesta akan meninggikan dan orang yang meninggi semesta akan merendahkan. Tak ada orang-orang yang senang dengan orang-orang yang tidak berakhlak bagus. Dunia ini senang dengan orang-orang yang punya akhlak bagus ya. Oke guys, iya. Ustazah kan lagi umroh, live di sana Zah, maksudnya gimana? Ustazah, saya haid. Ustazah, sujud apa harus nahan siku? Betul. Sujud itu angkat sikunya kayak gini, ya. Sujud itu angkat sikunya kayak gini. Nggak boleh sujud itu kayak gini ya, kayak unta, ya. Oke, mulai apa Mbak Yeyen, Mbak Najwa, Mbak Lihat? Ustazah, jika sudah sholat tahajud kan ada wirid sama doa. Silahkan zikir dan doa apapun ya. Ustazah, sholat Jumat di rumah boleh kan nggak pakai surat As-Sajdah karena nggak hafal. Sholat subuh Jumat di rumah bolehkah nggak pakai surat As-Sajdah karena nggak hafal? Nggak apa-apa Mbak, itu sunnah saja. Oke, Ustazah, kalau haid 15 hari sudah suci, tapi hari ke-20 keluar lagi, itu tetap istihadah sampai ketemu tanggal 1 selanjutnya dihitung dari 15 hari belakangan. Misalnya selesai 15 harinya tanggal 7, mandilah istihadah sampai tanggal akhir bulan, karena hitung aja tanggal 7 ke belakang. Dia per masa haid kita ya teman-teman ya. Ustazah, keuangan suami saya yang megang, uang keluar pun tidak dikasih tahu, apa hukumnya? Kalau suaminya ridho nggak ada masalah ya. Ustazah, kuningnya lebih dari 7 hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak ya, kuning itu termasuk haid ya, tidak boleh sholat sampai darah kuning itu berubah menjadi putih ya. Cairan kuning berubah menjadi putih. Jika bacaan wirid dan doa setelah tahajudnya dibaca di barengan sesudah witir, nggak masalah. Tahajud, hajat, witir, baru zikir dan doa. Tahajud, zikir dan doa. Hajat, zikir dan doa. Witir, zikir dan doa. Nggak ada masalah. Qobliyah, subuh, sholat subuh, baru zikir dan doa. Qobliyah, zikir dan qobliyah, lalu sholat subuh, baru zikir dan nggak ada masalah ya. Ustazah, kakak saya suka dukun. Ya, lalu kakak saya mengikuti. Gimana? Ya, ingatkan saja, yaitu itu syirik ya. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik ya, teman-teman ya. Ustazah, apakah doa yang tidak baik, misalnya sumpah serapah
Apakah doanya akan sampai? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, kembali kepada dirinya. Jadi, yang ingin saya sampaikan, ketika kita mendoakan orang baik, kita menjadi baik. Ketika kita mendoakan orang sesuatu yang buruk, maka kita menjadi buruk ya. Jadi jangan doakan orang-orang lain itu buruk walaupun kita yang terzolimi. Jangan doakan orang lain dengan keburukan. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan orang lain keburukan, kita mendapatkan keburukan yang sama. Ustazah, tapi kan dia zolim dengan saya. Ustazah, enggak apa-apa. Didoakan atau tidak, dia udah tetap akan dibalas oleh Allah. Jadi nggak boleh saya mendoakan orang zolim itu dengan keburukan. Nggak usah didoakan, dia tetap akan mendapatkan keburukan. Ya, sholat tahajud itu jam berapa yang bagus? Sepertiga malam terakhir. Jadi guys, malam itu dibagi 3. Habis Isya menjelang jam 10 malam, jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Kemudian jam 11 malam sampai jam 2 itu adalah sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai adzan subuh ya, itu adalah sepertiga malam ketiga. Nah, afdolnya tahajud itu sepertiga malam ketiga, yaitu dari jam 2 sampai azan subuh. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat duha boleh nggak kalau setengah 9? Boleh. Intinya sholat duha itu adalah dari habis subuh itu 3,5 jam atau 3 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang adzan zuhur ya, teman-teman ya. Oke, apakah suara aku jelas teman-teman? Karena tadi udah ada yang aku jawab tapi masih bertanya, apakah suara aku jelas? Tadi aku jawab jelas ya. Ada pertanyaan tadi udah aku jawab di awal. Ketika seorang suami tidak memberikan uang kepada istri, lalu kemudian istri itu kemudian tidak memberitahukannya uang keluar kepada suami. Kalau suaminya ridho, enggak apa-apa ya. Oke, oh jelas ya. Aku khawatir nggak jelas karena ada pertanyaan berulang. Is okay ya. Setelah haid, fleknya hanya sekali. Bolehkah bersuci di saat flek tidak keluar atau harus hanya sesekali? Setelah haid fleknya hanya sesekali. Bolehkah boleh bersuci di saat fleknya habis, ya Mbak? Nah, kan kita nggak tahu kapan dia muncul lagi. Kan dia cuma sesekali, iya kan? Oke. Ustazah, iya. Gimana cara wudhu yang benar bagi perempuan? Usap kepala itu sampai ke belakang. Ada 4 ulama madhab tentang membasuh membasuh kepala. Yang pertama adalah ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut aja. Yang kedua ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Yang ketiga ada yang mengatakan langsung ke telinga. Yang keempat ada yang mengatakan semua rambut. Pilih yang mana terserah kepada teman-teman semuanya ya. Mau 3 helai rambut boleh, sampai ke ubun-ubun juga boleh. Siap Mbak Bulbul? Oke. Ustazah, hutang bank apa benar hukumnya riba? Benar sekali ya. Apa ciri-ciri riba? Pertama, dia ada bunganya. Yang kedua, kalau telat kita kena dendanya. Yang ketiga, kalau kita nggak membayar hutang riba kita itu, maka efek sampingnya adalah kita barangnya dia tarik, tapi yang sudah kita bayarkan dia nggak kembalikan uangnya, ya dong. Oke. Ustazah, baca tahiyat harus pakai sayyidina atau tidak? Terserah, mau pakai boleh, mau enggak boleh. Pakai sampo tapi pewarna rambut enggak boleh. Ya, teman-teman cuman boleh pakai henna saja. Henna itu yang dia masuk ke dalam rambut. Kalau dia menutupi rambut seperti bigen atau pewarna rambut, dia menutupi rambut itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Oh iya, ini Jumat berkah, udah keramas belum tadi ya, teman-teman ya. Ustazah, wanita haid boleh ziarah kubur nggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau wanita boleh ke kuburan nggak, gitu ya? Maka tentu hukumnya boleh. Wanita boleh ke kuburan ya.
Ustazah, lupa berdoa setelah wudhu nggak apa-apa, karena doa setelah wudhu tidak termasuk ke dalam rukun wudhu. Yang penting niat sebelum wudhu, ya, niat itu rukun wudhu. Ustazah, sholat pengen hati tenang, kadang-kadang suka nggak takut was-was. Kalau teman-teman sholat, yang penting Al-Fatihah, teman-teman hafal. Ayat pendeknya bisa sambil baca Quran. Andaikan teman-teman ada yang baru belajar, cari Quran yang gede, ya, bisa sambil baca Quran. Tapi kalaupun teman-teman takut bacaannya salah, ya teman-teman kul-kul-kul pun nggak masalah kok. Dari penerawangan saya, ini kan semua masih kul-kul aja, nggak apa-apa, sholatnya sah ya. Apa hukumnya istri tidak dikasih tahu keuangan suaminya? Sebenarnya tidak ada kewajiban seorang suami memberitahu seluruh isi kantongnya kepada istrinya. Karena yang dia wajib adalah menafkahi istrinya sandang, pangan, papan. Iya kan? Sandang, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan makanan yang layak. Iya kan? Selagi itu udah terpenuhi, kemudian sedikit-sedikit liburan dan banyak-banyak beli emas, maka insya Allah tidak perlu tahu keuangan suami, ya kan? Gitu kan? Gitu guys. Pokoknya gitu aja guys, ya kan? Oke, gitu. Jadi yang penting dia menafkahi kita. Tahu semuanya juga nggak terlalu perlu sih. Jangan-jangan dia ada utang. Tahu juga kita repot juga kita guys, ya kan? Oke. Kalau yang cari nafkah istrinya gimana Ustazah? Kalau yang cari nafkah istrinya, kalau istrinya ridho nggak apa-apa. Tapi suami harus menafkahi, ya kan? Oke, gitu ya. Suaminya harus menafkahi, tapi dia nggak ada ya udah cari kerja. Laki-laki yang nggak bekerja paksa kerja. Nggak ada juga paksa kerja. Kerja itu bukan nggak ada, tapi mungkin belum dicari dan masih pilih-pilih aja. Nah, kemudian nafkahi istri. Walaupun istrinya sultan ya, suami wajib tetap menafkahi ya. Banyak teman-temanku yang istrinya itu ini kenyataan ya. Istrinya itu adalah S2 apoteker. Suaminya tukang, tapi luar biasa tetap kerja. Terakhir aku ketemu suaminya itu waktu lagi ngangkat sampah. Ternyata suaminya itu punya pekerjaan ngangkat sampah. Mantap kali bang, kata aku. Kakak gimana bang? Kakak sehat. Padahal istrinya itu adalah apoteker. Tapi dia tetap menafkahi istrinya. Nah itu rumah tangga yang mantap guys. Itu ya, dia mau jadi tukang, dia mau ngerjain kolong parit, dia tetap kerjain walaupun istrinya mapan. Nah istrinya adalah orang yang baik, biasa-biasa aja ya, yang penting tetap menghargai suaminya tetap bekerja kayak gitu, dan banyak kejadian seperti itu terjadi ya. Nah jadi walaupun dia cuma ngangkat sampah aja, saya lihat, oh iya bang, kakak mana bang, sehat? Nel di rumah, ya gitu, tanggung jawab apapun pekerjaannya. Walaupun istrinya udah apoteker itu, iya kan, kerjanya di apotik, pakai baju putih, gagah, iya kan. Nah seperti itu loh gitu ya. Oke, subuh tanpa kunut gimana? Kunut dulu, subuh tanpa kunut gimana? Subuh tanpa kunut. Kunut itu hanya sunnah menurut Imam Syafi'i, ya, dan hanya sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi tak pakai kunut nggak apa-apa. Benar sekali. Ini aku buka ya. Ini ya, kalau ada laki-laki di sini, perempuan tuh intinya adalah, kuncinya adalah dia itu hanya ingin suaminya bekerja. Kalau udah suaminya kerja mati-matian, biasanya dia tenang aja itu. Yang dia repot, yang dia marah itu adalah kalau males. Kalau udah nyoba kerja tapi rezeki nggak ada, itu malah dia sedih, malah dia doakan. Setahu aku sih, ya teman-teman ya. Malah dia sedih, dia doakan, kayak gitu kan. Eh, Bapak kandungku itu adalah tukang angkat beras, kuli ya, kuli dulu waktu mudanya, waktu-waktu aku udah besar juga. Bapak kandungku itu aku bukan berasal dari keluarga yang gimana-gimana. Mak bapakku nggak sekolah ya, teman-teman ya. Jadi bapakku suka ngangkat beras gitu ya, dari ini turunkan ke pasar, apalah namanya tuh ya, tukang angkat kayak gitu lagi. Buruh kayak gitu ya. Buruh gitu ya. Sampai aku anak paling kecil ya. Jadi aku sering mendengar percakapan mereka berdua. Karena aku anak paling kecil kan, ikut mereka kemana-mana gitu kan guys. Jadi mamaku tuh ngomong sama abang dan kakakku ya. Kalau kita lihat bapak kalian kerja gitu ya. Kalau kita mama ya.
Kalau mama lihat bapak itu kerja gitu ya, tak sanggup mama itu makan nasinya. Nah itu bayangkan, dia udah lihat suaminya kerja sungguh-sungguh, tak sanggup dia minta uang suaminya. Tak sanggup dia lihat gitu. Rasanya tak telan nasi ini. Nah, saking bayangkan dia ngangkat beras dari pasar ke pasar ke pasar kan kayak gitu kan. Nah, itu ya. Itu karakter perempuan sebenarnya. Dia cuma ingin suaminya berusaha. Persoalan hasil biasanya sih masih bisa dia negosiasi. Yang repot itu kalau nggak mau kerja. Itu sih inti kunci dari mayoritas perempuan ya. Terutama perempuan Indonesia, apalagi yang ada di sini, yang profil picture-nya miring-miring ini kan. Ustazah, bagaimana cara menghadapi suami yang sering marah? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Halo Mbak Yens, ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Oke. Gitu ya teman-teman. Siap Mbak Umi Siti, Ustazah, bolehkah berdoa atau baca bersolawat biar banyak rezeki? Bisa, tapi jangan lupa sholat. Kan sekarang lagi banyak tuh konten kreator solawat 1000 kali melunaskan hutang, solawat 100 kali melunaskan hutang. Datang netizen kita, solawat aja dia, sholat subuh enggak bisa juga guys. Ustazah, kata Ustazah kalau sholat duha ya itu pahalanya bisa membuat rezeki kita ngalir. Saya udah 4 bulan sholat duha, rezeki saya ndak ngalir-ngalir juga. Saya jawab, ibu sholat subuh ndak? Ndak, ya mana bisa duha aja guys, ndak bisa deh. Ya siap Mbak Listia, Mbak Jo, karena inti rezeki itu gini guys. Kita ini, katakan teman-teman mau minta uang sama suami, kan harus ambil perhatiannya dulu kan. Mau disayang orang kan harus ambil perhatiannya dulu kan. Sama dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kalau mau Allah itu sayang dan memprioritaskan kita, ambil perhatiannya dulu. Iya kan? Kita sholat dulu, bangun tengah malam, banyak berzikir, baca Quran, kerjakan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah larang. Lama-lama itu Allah akan sayang. Nah kalau Allah sayang, insya Allah apa yang kita minta Allah kasih. Jadi intinya ambil perhatian Allah dulu sampai Allah sayang sama kita, sampai Allah prioritaskan kita. Karena siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan dia. Sama dengan teman-teman. Kadang-kadang kita nih nggak sibuk, cuman kita bukan prioritasnya. Kayak gitu aja. Ada R-nya susah nih guys. Prioritas. Apa namanya? Kayak gitulah pokoknya. Aku susah nyebut R guys. Jadi kalau kita prioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, Jawa Tengah, mantap ya. Oke, Ustazah, hukumnya wudhu di kamar mandi gimana? Nggak apa-apa, cuman nanti pas masuk kamar mandi itu disiram dulu. Ya, siram dulu kamar mandi, takutnya ada anak atau siapa yang pipis dan tidak disiram di lantainya. Oke. Oke, siap Mbak Umiin. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, iya, dan sebisanya aja siap. Mendoakan anak dalam sujud terakhir bisa. Doa sujud terakhir, doanya adalah Rabbi habli minas salihin, ya kan? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya. Tuh guys. Bantu catat Allahumma layyin li qalbahu. Ya. Ini doa anak soleh nih. Ya ini doa anak soleh. Baca aja lah 3 kali setiap mau sholat ya. Habis sholat. Itu doa anak soleh. Ya. Kemudian doa Jogja hadir ya. Ini doa kalau ingin melunakkan. Halo Mbak Ratna, Mbak Sanida ya. Ini doa untuk melunakkan hati suami ya. Enggak usah sebut nama, yang penting tahu teman-teman siapa yang teman-teman doakan. Ya, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Gitu ya, teman-teman ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, iya dari Aceh, Sungai Lilin. Oke.
Ustazah, agar khusyuk dalam sholat. Pertama, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Kemudian yang kedua adalah kita disunahkan untuk membaca 3 kul. Kul huwallahu ahad, untuk membaca surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Dan usahakan teman-teman mengerti arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat tuh kan dikit aja guys, iya kan? Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Kan gitu aja. Ya, jadi coba diusahakan tahu artinya. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya, dan seterusnya. Gampang kan? Oke, siap Mbak Lea ya. Oke, Ustazah sudah sudah terlanjur mendengarkan aib orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Nggak apa-apa, chat aja orangnya. Mohon maaf lahir batin ya, kayak gitu aja ya. Mohon maaf lahir batin ya, gitu aja. Teman-teman kurangi cerita-cerita tentang orang lain ya, karena itu bisa menyebabkan hati kita menjadi rusak dan kita nggak fokus. Kecuali kalau kita cerita tentang baiknya orang lain ya. Ustazah, rambut rontok yang disisir apakah termasuk aurat? Udah rontok dia udah meninggal dia tidak aurat ya. Oke, Ustazah, apa gunanya apa caranya supaya anak lulus PNS? Sholat hajat. Ya, sengaja aku sholat sunat hajat, sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat hajat, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke siap ya. Ustazah iya meninggal dia Mbak Umi Siti. Saya kok sering lupa rakaat ya. Iya kalau sering lupa rakaat teman-teman sujud sahwi aja. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap aja 2 dulu. Setelah itu teman-teman sujud ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Siap Mbak Razunah ya. Tunggu, saya belum bisa jaga wudhu. Ternyata susah sekali. Pelajari dulu cara wudhu yang gampang. Kan cuma basuh muka, tangan, kepala, kaki. Ya, ternyata susah sekali. Di rumah kan? Jaga wudhu di rumah aja susah ya. Oke, coba ya teman-teman sujud sahwi. Fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau ada uang suap dari satu partai jangan diambil lah. Teman-teman, jangan diambil. Tak boleh. Ustazah, Al-Quran sudah sampai, mantap ya. Ustazah, ini nikmati ya, sujud sawinya 2 kali, jadi 2 kali baca, karena 1 kali sujud, 1 kali baca. Jam pink, jam cuma ada warna hitam.